Setelah sukses dengan Braga 45 liter, sekarang Braga 60 liter udah rilis. Cepet banget. Karena untuk carrier sebelumnya yang 45 liter tadi, itu banyak yang tertarik dan penasaran. Makanya kemarin sempet habis untuk produknya. Dan sekarang ada Braga 60 liter yang memang akhirnya banyak di request. Karena 45 liter itu mungkin ada yang anggap kekecilan untuk ukurannya. Sekarang ada Braga 60 liter. Gua pun penasaran, kita bahas. Di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan yang nantinya lu temukan di carrier Braga dari Kilimanjaro ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Akhirnya carrier Braga 60 liter dirilis juga oleh Kilimanjaro. Karena kemarin gue sempat mereview carrier Braga ini, tapi ukurannya yang lebih kecil, 45 liter. Banyak yang suka karena harga 100 ribuan ngasih kualitas yang nggak murahan sebetulnya. Dan ini adalah salah satu requestan terbanyak untuk nge-review carrier Braga 60 liter ini. Karena lumayan cepet tuh. Setelah beberapa minggu kemudian ini langsung rilis. Makanya gua pun langsung gercep untuk ngehajar warna ini lagi. Karena takutnya warna ini warna yang duluan habis. Karena ngambil pelajaran yang Braga 45 kemarin, ini jadi salah satu warna favorit. Dan ini ukurannya sekarang 60 liter, tetap untuk serinya itu Braga. Nah ini sekarang tuh jadi salah satu carrier yang dipertimbangkan oleh para pendaki. Karena memang kualitasnya ini nggak semurah harganya. Dan kalau lu emang nonton video yang Braga 45 liter kemarin, itu gua mengemukakan beberapa kekurangan. Salah satunya bakal yang kurang bagus, resleting yang kurang bagus juga. Nah, di video itu ada yang komentar, "Bang, gua udah nonton 10 kali video ini dan gua beli produknya." Ternyata oleh Kilimanjaro, list yang gua sebutkan sebagai kekurangan itu langsung diperbaiki semua oleh Kilimanjaro. Respect buat Kilimanjaro karena memang ngedengar masukan gua dan memang masukannya tentunya sesuai pengalaman juga. Dan demi kebaikan juga tentunya. Dan sekarang di carrier ini pun udah melalui tahap pembaharuan tadi. Dari bakalnya, dari resletingnya, dan dari bagian-bagian yang memang gua komplain kemarin di yang 45 liter itu. Langsung kita bahas aja. Ini harganya itu 300 ribuan. Lebih tepatnya harga promo sih. Untuk harga normalnya itu 550. Untuk harga promonya itu 325 ribu. Dan ada 3 warna. Yang lu lihat sekarang ini warnanya light gray, terus ada warna biru sama ada warna hitam. Tetap sih kalau gua lebih suka ke warna light gray ini. Ya walaupun akhirnya harus rada apik pakainya karena mudah kelihatan kotor lah untuk warna-warna yang cerah kayak gini. Kita lihat dulu dari bahan yang dipakai, tetap sama kalau lihat di sini. Di sini tetap pakai bahan nylon Dalby yang gua bilang kemarin bagus. Di carrier 100 ribuan pakai bahan sebagus ini. Dan di ukuran yang 60 liter, harga 300 ribuan ini masih memakai bahan nylon Dalby yang bagus kayak gini. Karena bahan-bahan nylon Dalby ini biasanya dipakai di harga-harga carrier 300 ribu ke atas. Dan sekarang cocok nih, 300 ribuan. Cuman ukurannya lebih gede aja. Di bagian bawahnya, di sini dicampur bahannya nih. Dikasih lebih tebal. Termasuk di bagian bottomnya juga dikasih lebih tebal. Untuk bahan warna hitam dan warna abu-abu ini ada perbedaan ketebalan bahan. Kalau warna hitam ini lebih tebal sedikit lah. Kita lihat berat kosong dari carrier ini. Oke. Berapa tuh? Berat kosong dari carrier ini 1,3 kilo lah. Sekarang kita bahas untuk fitur-fiturnya. Di bagian atas di sini ada yang menarik, yang terlihat keren sebetulnya. Jadi logonya ini digeser nih. Digeser ke kiri, nggak di tengah. Kalau di tengah kan agak monoton gitu ya. Gue sebelumnya pernah lihat di area Bigi digeser juga ke kiri. Kalau ini ternyata keren juga ketika digeser ke kiri untuk logonya. Di sini polos dan di bagian belakang sini ada top lid tentunya, ada pocket. Pocketnya ini nggak terlalu gede tapi cukup untuk ukuran 60 liter, bisa nyimpan flysheet P3K. Di sini headlamp. Pokoknya barang-barang yang diperlukan secara cepat untuk pengambilannya bisa disimpan di atas sini. Dan di sini untuk kepalanya ini bisa di adjustable ya. Jadi lu bisa melakukan packing agak over karena memang di sini untuk kepalanya ini ada adjustable talinya. Gue buka, kita lihat di bagian atas ini. Di bagian atas ini nggak ada pocket tambahan.
Jadi untuk top leadnya itu hanya di bagian kepala luar aja. Kita ngelihat pembukaan dan penutupan di akses utamanya di sini ditutup oleh tali webbing yang membentang, dan yang tadi gue bilang bakalnya udah diperbaharui menggunakan bakal yang bagus. Kalau kemarin ketika gue tarik kayak gini tuh copot. Kalau ini aman banget. Ini kayaknya sih pakai bakal-bakal acetal gitu, jadi lebih terasa premium, lebih terasa kenceng juga, dan lebih terasa nyaman lah ketika nantinya lu pakai. Nah di sini pembukaannya ini gue sih agak ngerasa kurang maksimal aja. Yang pertama untuk talinya ini masih agak sedikit seret-seret nih. Gue contohin. Jadi ketika gue mau nutup kayak gini nih, tuh nggak bisa langsung seret gitu. Tuh masih ada ruangan-ruangan yang kayaknya agak susah ketutup gitu. Jadi harus pelan-pelan kayak gini. Dan kain di sini dikasih lebih gede nih untuk ruangannya. Jadi ketika nantinya lu mau menyimpan barang-barang yang agak over di sini ke bagian atas, di sini sih dikasih kain lebihan yang gede ya, walaupun ukurannya bukan 60 plus 5 liter. Tapi ini kayak 60 plus 5 liter karena di bagian atasnya masih ada ruangan yang lumayan gede yang bisa lu jadikan tambahan penyimpanan barang-barang. Sekarang kita ke bagian depan. Di bagian depan ini ada front pocket, tapi sebelum menuju front pocket di sini ada tambahan handle nih. Jadi tali yang ada di sini pakai tali webbing, ini bisa dijadikan sebagai handle. Jadi kalau emang lu mau membawa tas ini, kalau mau ngangkat-ngangkat, selain handle-nya itu ada di bagian belakang, di bagian depan sini ada tambahan handle juga. Dan di sini handle ini menunjukkan adanya front pocket juga, karena memang di sini untuk handle-nya berada di bagian depan front pocket ini. Front pocketnya itu lumayan luas sebetulnya. Jadi ketika lu lihat di sini, front pocketnya itu bisa dikencangkan atau bisa dikunci menggunakan bakal yang di bawah dan bakal yang ada di atas. Tapi kalau emang lo mau mengambil barang-barang, tinggal dibuka aja. Dan di sini lumayan luas karena memang kalau lihat di sini kan ada pola nih. Ini menunjukkan luasnya pergangan dari si front pocketnya. Dan ketika dilihat segini, ini mengingatkan gua ke front pocket dari Array Geyser sih sebetulnya. Karena di bagian depan sini tuh kayak ada semacam bahan kaku yang memang agak empuk gitu, yang berfungsi untuk melindungi barang-barang yang ada di dalam sini sebetulnya. Di sini gua coba masukin untuk jas hujan ponco dan masih muat nih. Kalau emang lo mau menyimpan jas hujan ponco satu lagi di sini, ini bisa muat nih. Terus terang aja, lu pun setuju, dari bagian top lid ke front pocket ini terlihat keren banget untuk si tas ini. Karena ada beberapa carrier-carrier yang kelihatan ganteng, ada yang tidak terlalu. Ini terbilangnya sih penampilan depan carrier yang ganteng sih menurut gua. Di bagian front pocketnya bukan itu aja fiturnya, karena di sini ada satu quick access yang bener-bener gede. Bisa lihat di sini. Jadi ketika lu buka bakal ini dan bakal kiri juga, ini juga dibuka. Di sini ada list warna hitam. Ini menunjukkan adanya resleting untuk mengakses ruangan di bagian tengah sini. Nah, jadi ketika nantinya lu mau mengambil barang-barang yang posisinya di tengah dan mungkin agak-agak bawah sini, lu nggak perlu ngeluarin barang-barangnya dulu dan mengambil dari atas, tapi ada akses di bagian tengah sini. Cuman akhirnya tidak ada quick access yang ada di bagian bawah sini nih. Biasanya tuh ada quick access di bagian tengah, ada juga quick access di bagian bawah. Kalau ini quick access di bagian bawahnya dihilangkan dan diganti oleh quick access yang ada di bagian tengah sini. Dan di sini resletingnya sih kecil. Gue sering bilang ketika ada front pocket kayak gini tuh, ya kalau bisa pakai resleting yang ukurannya gede lah. Karena ketika nantinya ada tekanan padat dari dalam, menutup dan membuka resletingnya itu bisa lebih mudah. Kalau kecil kayak gini agak sulit. Tapi ketika gue lihat merek resletingnya, ternyata merek resletingnya kakak. Jadi wajar banget bisa selancar ini. Dan memang agak sedikit pede gitu ketika beberapa kali membuka atau menutup di bagian resleting ini. Tapi tetap aja, kalau dari gua sih, gua lebih nyaman di ukuran resleting yang lebih gede. Untungnya ya ini pakai merek yang terpercaya lah. Di bagian sini ada tali webbing untuk penyimpanan kaki dari trekking pole. Ada dua kiri kanan. Cuman di sini nggak ada holdernya. Tapi alternatifnya lo bisa simpen di sini di penutupan dari front pocketnya, karena di sini lumayan luas dan bisa dikencangkan juga. Jadi untuk kepalanya di sini, untuk kakinya bisa disimpan di sini. Di bagian bawah ada resleting yang menunjukkan seperti biasa di sini
udah include rain cover, tapi ini dari kemarin tuh gue nyoba-nyoba, kirain tuh takutnya ada yang nyelip atau gimana. Ketika tadi gue bilang resleting yang di tengah ini lancar, tapi berbanding kebalik dengan resleting yang ada di rain cover ini agak macet-macet dan susah sampai ujung tuh. Susah sampai ujung, sehingga untuk mengeluarkan rain covernya agak sedikit maksa sih. Karena memang tidak terbuka sempurna nih. Nah ini baru bisa kebuka nih tuh. Harus agak maksa dikit. Ya resletingnya nggak sebagus yang atas lah. Sekarang gua pakai dulu rain covernya. Ini sih jadi ciri khas rain cover Kilimanjaro. Sebetulnya dia selalu warna hitam. Dan di sini ada logo Kilimanjaro yang di bagian backgroundnya itu berwarna merah. Jadi lu nggak perlu beli lagi untuk tas ini, udah include rain covernya. Karena rain cover itu lumayan lah, 60.000, 70.000 mungkin. Ada yang 100.000 untuk ukuran yang 60 liter. Kalau ini udah include, jadi lu nggak perlu beli rain cover lagi. Sekarang kita ke bagian kiri dan kanan. Di bagian kiri dan kanan ini ada tali kompresi. Sekalian gua mau ngasih tahu webbingnya juga di sini. Di sini sih gua agak lupa nih. Untuk tali webbingnya ini diperbaharui atau enggak nih. Cuman kalau gue lihat di sini sih agak oke aja nih untuk si tali webbingnya. Gua masih harus mengingat tali webbing yang di Braga 45, tapi yang pasti untuk bakalnya di sini udah diperbaharui. Jadi di bagian kanan dan kiri ada tali kompresi di sini. Cuman tali kompresinya bisa lo lihat aja di sini pendek banget, menyimpan matras di kanan dan kiri kemungkinannya nggak bisa. Terus di sini lo ngedapetin ada side pocket untuk penyimpanan tumbler di sini. Dan tali webbingnya pas banget tuh, pas banget. Dan ini gua pakai tumbler yang ukurannya agak gede nih. Tapi kalau emang untuk ukuran tumbler yang diameternya lebih kecil dibandingkan ini sih tali webbingnya ya cukup lah gitu kan. Nah di sini ada detail kecil yang emang di Braga 45 kemarin gua sempat komplain atau gua kasih masukan. Kalau di sini udah diperbaharui. Jadi di bagian side pocketnya ini bukan hanya memakai bahan mesh elastis, tapi di ujungnya ini udah pakai bahan yang lebih kuat. Kenapa harus kayak gini? Biasanya gua menyimpan skop yang agak tajam, terus menyimpan frame tenda itu di bagian side pocket. Jadi kalau ujungnya ini pakai mesh juga, itu biasanya lebih duluan jebol. Kalau ujungnya pakai bahan utama kayak gini kan gue lebih ngerasa aman gitu, lebih ngerasa pede juga. Dan untuk side pocketnya ini agak miring ya, agak miring. Biasanya kalau miring kayak gini memudahkan untuk kita mengambil sebetulnya, untuk mengambil botol minumnya. Ketika mungkin nanti kayak gini nih, mengambil botolnya itu lebih mudah, bisa dilihat tuh. Kalau posisinya berdiri kayak gini tuh biasanya agak susah. Kalau miring kayak gini mengambilnya mudah banget gitu. Tapi kalau masukinnya sih tetap harus dibuka untuk carrier-nya. Jadi untuk pembaharuan di bagian side pocketnya ini gua suka banget. Bukan hanya sekedar mendengarkan masukan di bagian ujung sini, tapi posisi side pocketnya itu memudahkan untuk kita mengambil botol minum. Di kanan dan di kiri sebetulnya sama aja, yang ngebedain tuh di bagian sini. Nah, betul. Jadi di bagian kiri sini ada lubang untuk keluar masuknya water bladder. Yang mana di carrier 45 kemarin gua komplain juga kenapa nggak ada, sekarang udah ada. Nanti kita lihat di bagian dalamnya itu ada holder nggak untuk standby-nya si water bladder tadi. Nah, ini di bagian dalamnya. Jadi di bagian dalamnya ini langsung ada list warna hitam, ini menunjukkan adanya double frame di sini. Dan di sini ketika tadi gua bilang ada lubang untuk keluar masuknya selang water bladder, tapi di sini sayang nggak ada cantolan untuk berdirinya si water bladdernya atau tempat airnya, dan tidak ada sekat juga. Jadi masih agak nanggung sebetulnya untuk ngasih fitur water bladder ke carrier ini. Sekarang kita bahas ke bagian yang penting juga untuk pemilihan sebuah tas gunung, karena kalau fiturnya udah bagus itu percuma juga kalau back systemnya nggak nyaman. Bisa dilihat di sini untuk back systemnya, ini model back system non adjustable, nggak bisa disetting-setting lagi untuk back systemnya, dan di sini memakai back system model busa kayak gini. Untuk patternnya atau untuk pola back systemnya sih atau pola busa yang ada di Braga 60 liter ini sih hampir sama dengan 45 liter kemarin, cuman bedanya di carrier ini udah ada double frame. Nah itu dia, karena kemarin yang 45 liter itu nggak ada double frame, bahkan nggak ada frame sama sekali.
Kalau carrier ini udah ada double frame, jadi kemungkinannya ya yang sering gua bilang dan yang gua yakini, ketika pakai carrier yang memakai frame itu biasanya gua lebih nyaman dan tidak mudah untuk pegel. Kalau pakai carrier yang tanpa frame biasanya itu gua pribadi agak cepat untuk pegel karena memang tidak ada kerangka keras gitu yang menopang punggung gua nantinya. Kalau ini udah ada double frame. Sekarang kita lihat busa yang dipakai di sini. Kita mulai dari shoulder strapnya dulu. Busa yang ada di shoulder strap sebetulnya empuk tapi nggak tebal-tebal banget di sini. Dan busa yang ada di punggung ini yang nantinya nempel ke punggung ini lumayan tebal. Bagian tengahnya kosong, nggak ada. Di bagian bawah sama tebalnya. Di bagian hip beltnya lebih tebal sebetulnya dibandingkan yang di shoulder strap. Nah sekarang gua akan nyobain kenyamanannya dan pas atau enggak ukuran torso yang ada di carrier ini dan disandingkan dengan ukuran torso yang ada di punggung gua. Gua coba pakai. Gua pasang hip beltnya dulu dan ini salah satu hip belt yang bagi gua pribadi ngebuat ribet sebetulnya. Biasanya hip belt yang gua suka itu yang satu kali tarikan seret udah kelar, ngunci gitu. Kalau ini nggak bisa satu kali tarikan karena di sini ada beberapa settingan lagi yang harus lu turutin, yang harus lu setting baru lu bisa kencengin di sini. Tapi plusnya ya ini biasanya nggak rubah-rubah nih posisinya. Kalau udah nyaman kayak gini ya nggak mudah untuk berubah si posisi hip beltnya. Di bagian shoulder strap ini sebetulnya agak tinggi sedikit nih, agak kurang pas sedikit aja di bagian tinggi dari punggung gua. Kelihatan di sini nih. Di sini tuh ada yang tidak menempel di punggung gua. Jadi shoulder strap dari bawah dia nempel, tapi pas mau ke ujung-ujung ini agak renggang. Gue biasanya lebih nyaman yang memang meluk semuanya. Di bagian punggung busanya masih sama, masih punggung gua dikasih bantalan empuk di bagian belakangnya. Jadi untuk kenyamanan punggung ini cukup di bagian busa yang dipakai di sini. Di bagian hip belt sebetulnya pelukannya ini lebih nyaman dibandingkan yang kemarin sih. Karena memang untuk di bagian hip belt ini busanya lebih tebal dibandingkan shoulder strap. Dan kalau gua ngeraba lagi lingkaran yang ada di sini, kiri dan kanan ini lebih pas sih daripada yang kemarin. Jadi untuk hip belt bagian yang paling nyaman di ukuran torso ini, yang cukup itu di bagian punggung dan yang memang kerasa kurang pas di ukuran punggung gua itu di bagian sini nih. Di bagian shoulder strapnya. Panjang torso, panjang ke atas torso yang ada di carrier ini lebih tinggi sedikit dibandingkan panjang torso punggung yang gua punya. Jadi agak kurang pas di bagian punggung sini. Nah di bagian hip belt ini ada dua saku yang nantinya lu bisa dapetin. Untuk sakunya di kiri dan di kanan. Jadi untuk pocket hip belt ini lu udah dapetin. Untuk tali webbingnya masih normal, masih aman. Untuk harga 300 ribuan ini cukup sebetulnya. Dan di tali dadanya di sini, ini tali dadanya sih ngerasa pas juga karena sebetulnya ukuran paling kecil kayak gini udah ngerasa meluk banget di dada gua. Tapi di sini dikasih bahan elastis jadi ketika nantinya gue bergerak nggak kaku lah, masih ada peregangan di bagian talinya. Sekarang gue akan sebutin kelebihan dan kekurangan yang gue temukan di carrier Braga 60 liter ini dari Kilimanjaro. Gue ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah untuk bakal dan resleting di sini udah diperbaharui dari yang sebelumnya. Tentunya pakai bakal dan resleting yang lebih bagus. Ini kayaknya pakai bakal-bakal asetal karena memang ketika gue tarik-tarik ini aman banget. Dan ini gue tau lah sering dipakai di beberapa brand dan memang ini sekarang jadi bakal favorit kalau emang lu pengen dapetin carrier yang memang bagus untuk detail-detailnya. Terus di bagian resletingnya pun pakai merek terpercaya juga, khususnya di bagian resleting tengah sini ya, karena tadi sempat agak macet di bagian bawah. Kalau di bagian tengah sini udah pakai kakak dan udah gua tes dan aman. Kelebihan yang berikutnya, lagi-lagi gua tetap suka dengan pemakaian bahan nylon Dalby di sini karena kita ngelihat harga yang dikasih itu 300 ribuan, ya memang minimal-minimalnya harus pakai bahan kayak gini gitu. Dan pakai bahan kayak gini tuh ya ngerasa lebih kelihatan mahal aja untuk carriernya. Nggak kelihatan carrier yang murahan banget lah ketika pakai bahan nylon Dalby kayak gini. Kelebihan yang berikutnya, kalau dibandingkan yang Braga 45 kemarin,
Yang 45 kemarin tidak ada frame di bagian back sistemnya. Ini udah ada double frame di bagian back sistemnya. Kelebihan berikutnya, di Carrier ini punya akses yang gede di bagian tengah untuk pengambilan barang-barang yang di tengah, yang di bawah bisa diambil melalui quick access yang ada di bagian tengah sini. Kelebihan berikutnya, front pocket yang ada di sini gua suka karena ruangannya lumayan besar. Karena biasanya yang memakai bahan-bahan kaku kayak gini tuh kecil aja gitu untuk si ruangan front pocketnya. Ini sih lumayan besar karena memang bisa dilakukan peregangan di sini karena di sini ada bahan yang bisa ngasih ruangan lebih gede. Ditambah lagi di bagian depannya sini ada bahan kaku untuk perlindungan barang-barang yang ada di depan sini. Kalau misalnya ada barang-barang yang memang tidak boleh terbentur dan kebetulan disimpan di bagian depan sini, lumayan terlindungi dengan adanya bahan kaku yang sedikit empuk kayak busa gitu di bagian depan sini. Kelebihan yang berikutnya, gua suka pelukan hip belt yang ada di Carrier ini, karena yang tadi gua bilang untuk pelukan hip beltnya oke banget. Untuk kenyamanan, busa yang ada di punggung cukup, tapi paling untuk di shoulder strapnya lebih tinggi sedikit untuk panjang ke atas dari Carrier ini, untuk ukuran panjang ke atas dari Carrier ini. Kelebihan yang terakhir adalah udah ditambahkan lubang untuk keluar masuknya water bladder, atau lebih tepatnya selang water bladder, yang mana di 45 kemarin nggak ada, di 60 liter sekarang udah diperbaharui. Sekarang kita ngomongin kekurangan yang ada di Carrier ini. Kekurangan pertama adalah yang tadi nih, di bagian tali serut yang ada di sini, ini masih kurang oke gitu. Masih seret-seret, terus kita pun takut talinya putus gitu kan. Kalau memang nanti bisa diganti untuk tali serutnya, atau lebih cocok lagi lah untuk tali serut dengan pemakaian kain yang hitam tadi, biar ketika nutup itu benar-benar lancar banget gitu. Seperti Carrier Kondisina Are itu kelancarannya jangan diragukan sebetulnya. Itu nanti berpengaruh ketika kita melakukan packing itu pengen sat. Kalau tali tadi macet agak kesel juga. Kekurangan yang berikutnya sebetulnya ini hampir kekurangan. Kenapa? Karena resleting yang ada di quick access ini udah pakai merek bagus, merek kayak kakak, dan lancar juga sejauh tadi. Tapi gua ngerasa sih agak kurang gede aja sedikit nih. Digedein lagi lah untuk ukuran resletingnya biar lebih lancar, karena kita ngomongin jangka panjang. Kalau yang gede-gede kayak gitu, gue pernah lihat di Kondisina juga itu, ketika pakai resleting yang ukurannya gede itu, ya kita ngerasa pede aja gitu. Mau dibuka ditutup sering, di beberapa kali pendakian itu kita lebih pede, nggak mudah untuk rusak. Walaupun ini sebetulnya mereknya udah merek terpercaya kakak. Kekurangan berikutnya, lubang untuk keluar masuknya selang water bladder udah ada yang tadi gue bilang. Cuman masih kurang. Di dalam itu tidak ada cantolan untuk standby-nya si water bladder. Nggak ada sekat juga. Jadi ada yang kelewat dikit nih kayaknya nih si Kilimanjaro ini. Kekurangan yang terakhir, warna light gray ini menarik. Gue pun suka beberapa pilihan warna di Carrier ini. Yang paling gue suka yang light gray ini. Cuman ya akhirnya gitu ya. Harus lebih apik untuk pemakaian dan perawatannya, karena kotor sedikit aja ini mudah untuk kelihatan. Kayak ini nih. Ini kan kotor dikit doang nih. Ini langsung kelihatan. Agak susah juga untuk dibersihinnya. Jadi untuk nantinya lu ketika pilih Carrier dan warna ini, agak apik aja untuk pemakaian dan perawatannya. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan Carrier ini, silahkan disikat aja. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, langsung ke Kilimanjaro Official. Kalau lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.